financial statement untuk personalnya ada sendiri. Kita kan lihat langsung praktekin kira-kira saya yang harus saya waspadain ada di mana, yang udah cukup oke di mana, kemudian yang benar-benar bahaya nih, genting banget yang mana nih, gitu ya. Kita akan masuk ke dalam rasio keuangan atau financial ratio. Yang pertama adalah basic liquidity ratio atau rasio likuiditas. Tujuannya buat apa sih untuk kita tahu basic liquidity ratio? Sebetulnya kalau kita bicara basic liquidity ratio, seberapa besar aset yang saya miliki bisa cepat dicairin sehingga bisa saya gunakan in case of emergency. Kadang-kadang kalau saya bilang uang saya 100 juta, aset saya 100 juta, tapi pertanyaan saya adalah apakah uang 100 juta atau aset 100 juta itu bisa langsung saya gunakan cepat? Belum tentu. Dari 100 juta total aset yang saya miliki, berapa persen sih yang bisa cepat liquid? Yes. Atau bisa likuiditasnya bisa digunakan untuk berapa bulan nih? Kalau setiap bulannya saya punya total pengeluaran 10 juta yang harus saya keluarkan, which is itu fixed cash flow, okay? Pengeluaran fix. Berarti jika terjadi resiko, katakan unemployed, tiba-tiba di PHK, gitu ya, tiba-tiba di PHK. Artinya saya dan keluarga saya pasti tetap harus punya uang 10 juta setiap bulan untuk menutupi kebutuhannya. Pertanyaannya, atas dasar tersebut, total uang cash, total aset cash yang liquid itu bisa ngebiayain berapa bulan ke depan sih kalau ada resiko? Itu tuh pertanyaannya. Idealnya untuk basic liquidity ratio itu minimal 3-6 kali biaya bulanan. Berarti kalau pengeluaran saya 1 bulan 10 juta, saya harus punya cash 3-6 bulan, 30 sampai 60 juta. Yes. Cash of emergency, dana darurat gitu. Dana darurat fungsinya untuk apa, teman-teman? Kalau misalnya saya sebagai pencari nafkah utama tiba-tiba terjadi resiko, misalnya sakit berbulan-bulan yang menyebabkan saya harus cuti unpaid leave gitu ya. Kalau karyawan kan masih ada unpaid leave. Nah, artinya selama saya mengalami sakit, kemudian pengeluaran tambahan ada, sementara yang namanya fix cash flow-nya tetap ada, saya harus punya saving nih. Karena saya nggak dibayar selama saya cuti sakit, nggak ada bayaran apa-apa dari perusahaan. Berarti saya nggak digaji dong, gajinya stop ya, gajinya stop. Minimal saya bisa ngebiayain keluarga saya selama 3-6 bulan. Dengan harapan apa? Kurang dari 3 bulan saya udah mulai kerja lagi, gitu kan? Tapi apa yang terjadi kalau misalnya dipecat? Gak kerja, berarti saya harus cari kerja. Mungkin diantaranya itu Pak. Berarti saya harus cari cara untuk saya punya income nih. Maksimalnya sampai kapan? Maksimalnya 6 bulan. Kadang-kadang kan orang kalau berhenti dari kerjaan, entah dipecat, entah sakit, entah apapun, stres kelabakan. Kenapa? Dia nggak punya kebutuhannya semakin, maksudnya kebutuhannya tetap harus keluar, tapi dia nggak punya uang saving untuk dia nutupin, gitu loh. Sementara yang namanya pendidikan, listrik, makan, lain-lain sebagainya. Apa? Listrik. Kopi. Kawin juga nikah, katanya cabul. Sadis. Artinya kita punya spend 3-6 bulan. Gimana cara ngitungnya, teman-teman? Teman-teman tadi udah bahas mengenai financial asset, yaitu cash, dan average monthly expenses. Financial asset, khasnya
Financial asset lihatnya dari mana? Lihat dari balance sheet statement. Balance sheet statementnya ambil yang kas dan setara kas. Kas setara kas yang mana aja nih? Kas yang setara kas maksudnya kayak uang cash on hand, kemudian yang ada di ATM, tabungan, deposito. Artinya dalam bentuk uang yang mudah cepat diambil. Oke. Jumlahin semuanya. Terus dibagi dengan pengeluaran bulanan. Lihat pengeluaran bulanan dari mana? Cash flow. Yuk coba dilihat. Punya nggak 3 sampai 6 bulan? Udah 17 loh, luar binasa. Ya, kayak gitu deh teman-teman. Oke, yuk, coba dihitung. Kayaknya bagus bener. Gimana Bu? Berarti ini kan cash, ya balance sheet. Ya teman bagi pengeluaran bulan. Balance sheet jadi kemudian ini kan kas sama. Yes, karena ini kan gampang ini.